Malam ini Sradama diminta untuk menjelaskan apa itu meditasi. Meditasi sendiri itu berarti tandanya konsentrasi. Kalau meditasi menurut Vedanta, meditasi itu bermanfaat untuk memurnikan pikiran. Dan meditasi Vedanta ini berfokus kepada satu objek, yaitu Tuhan atau sesuatu yang agung. Dan kenapa kita memusatkan perhatian kepada sesuatu yang agung? Karena agar pikiran kita bisa murni. Karena apapun yang pikiran kita lihat, kita akan menjadi pikiran itu sendiri. Jadi meditasi Vedanta ini adalah meditasi memfokuskan sesuatu yang agung. Selain itu, kita juga menambahkan dengan memanggil nama agung atau nama Tuhan sesuai agama masing-masing. Nah, meditasi ini, Vedanta, di dalam Sangsekerta dipanggil dengan kata dhyana. Dhyana ini artinya meditasi dengan konsentrasi tinggi. Dan setelah banyak kali Sradama memaparkan 8 tahap bagaimana cara menuju pencerahan. Salah satunya tahap yang ketujuh adalah meditasi. Nah, meditasi secara Vedanta ini hanya bisa dicapai bila manusia telah menjalankan pertama yama. Yama artinya melakukan disiplin membersihkan tubuh, melakukan disiplin moral yang baik, dan juga melakukan segala upacara atau segala ritual sesuai dengan agamanya. Dan yang kedua adalah niyama. Bila manusia telah menjalankan etika baik atau moral yang baik, maka dia memiliki sifat tidak brutal, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia memiliki pikiran yang baik, dan dia juga melakukan pembersihan batin. Ini tahap kedua yang harus dijalankan. Tahap kedua sebelum masuk ke tahap ketiga ini, biasanya disiplin untuk memurnikan pikiran dengan cara zikir, chanting, sama artinya memanggil nama Tuhan. Kalau di Katolik itu bisa rosario atau japah, dipanggilnya dengan kata bahasa Sangsekerta. Dan juga disiplin yang ditingkatkan juga adalah pembersihan batin dan pikiran, sehingga baru bisa masuk ke tahap ketiga, yaitu asana. Asana ini sangat dibutuhkan untuk memiliki konsentrasi meditasi yang baik, agar kita bisa melanjutkan meditasi itu dengan tidak terganggu oleh kekurangan dari tubuh manusia ini, limitation of this physical body. Kenapa? Karena asana itu adalah postur tubuh yang akan mendukung meditasi kita berlanjut dengan baik. Dan asana ini dilakukan agar lewat pikiran manusia bisa mengendalikan sifat tubuhnya, fisik tubuhnya. Dan yang keempat, kenapa walaupun yang meditasi itu adalah pikiran kita, mental kita, bukan tubuh, tetapi untuk memiliki asana, sikap tubuh yang baik itu sangat mendukung kualitas meditasi kita. Dan yang keempat itu, Vedanta selalu membahas soal pikiran manusia. Dan pratyahara itu tahap keempat, di mana manusia mengumpulkan semua pikiran dia ke dalam satu pusat konsentrasi, bisa berupa satu gambar suci atau sesuatu objek yang suci, atau mengucapkan sesuatu kalimat yang suci berupa mantra atau nama Tuhan
atau doa, sehingga manusia bisa berpusat dengan satu objek. Ketika objek itu menyatu dengan subjek, maka pencapaian pelemburan terhadap jiwa akan terjadi. Jadi tahap kelima itu setelah bisa mengumpulkan pikiran, biasanya kita arahkan pikiran kita ke pernapasan, karena napas selalu bersama kita. Napas ini diajarkan oleh seorang suci yang bernama Pantajali. Dia mengajarkan agar kita mengamati nafas yang masuk dan keluar. Setelah itu, kita lepas nafasnya, kita gabung dengan nama Tuhan, kita panggil nama Tuhan, agar kita tidak melekat dengan napasnya kita. Setelah 5 tahap ini, setelah 5 tahap pendisiplinan diri dilakukan, maka kita masuk ke tahap 6, yaitu dharana. Dharana itu konsentrasi. Konsentrasi ini adalah konsentrasi memusatkan agar kita konsentrasi mengamati pikiran kita sendiri. Pikiran yang timbul, kita amati. Pikiran yang pergi, kita amati. Pikiran yang masuk, berlalu, keluar, masuk, kita amati. Tetapi usahakan pengamatan pikiran ini tidak terlalu lama, karena akan banyak membuang waktu dan kebanyakan manusia akan tersedot dan membuat mengikuti pikiran itu tersebut. Makanya di sini zikir atau dengan memanggil nama Tuhan itu sangat dibutuhkan. Tahap ketujuh adalah tahap dhyana. Tahap dhyana ini adalah tahap konsentrasi kepada satu subjek atau one-pointed mind. Ketika seseorang seperti sebuah lilin, lampunya akan tenang dan tidak ke kiri dan ke kanan. Ketika manusia bisa sanggup konsentrasi hanya memusatkan satu pikiran, maka ketika pikiran itu akan melembur dengan kesadarannya, dia masuk ke tahap 8, maka dia akan merealisasi diri dia yang sebenarnya. Nah, mengapa di sini Vedanta selalu menganjurkan kita untuk bermeditasi? Karena meditasi itu bermanfaat untuk menenangkan pikiran. Ya, ketika pikiran bisa tenang, maka kita juga bisa mengumpulkan kekuatan agar kita memiliki pikiran yang murni, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bijaksana. Ketika kita memiliki pikiran yang murni, maka hidup sifat kita juga akan menjadi murni dan suci. Kita ketahui kenapa meditasi kebanyakan gagal dan tidak banyak yang mencapai atau merealisasi dirinya sendiri, karena manusia banyak memiliki persepsi yang salah mengenai meditasi. Banyak juga manusia menggunakan meditasi untuk mengobati tubuh manusia atau memperbaiki penyakit tubuh manusia atau menyembuhkan penyakit. Memang tidak ada salahnya, sedangkan bila kita rajin bermeditasi, sel-sel tubuh itu melewati prananya kita atau energi, mereka akan menjadi sehat dan mengalir dengan baik. Salah satu benefit meditasi memang mencegah penyakit dan juga menyingkirkan penyakit atau membersihkan sel-sel atau darah-darah kita. Tapi banyak manusia menggunakan hanya untuk penyembuhan tubuh. Tidak ada salahnya, tetapi tanpa disadari, meditasi itu sebenarnya dilakukan untuk memurnikan pikiran dan menyatu dengan Tuhan. Nah, halangan-halangan seperti itu
itulah yang menghambat manusia untuk mencapai pencerahan karena persepsi dan ajaran-ajaran dogma-dogma yang salah. Mau mencari ilmu, mencari sakti lewat meditasi, menyembuhkan penyakit, tapi tidak menyembuhkan penyakit mental itu sendiri dan tidak menggunakan meditasi itu untuk berserah diri kepada Tuhan. Jadi hidup manusia memiliki banyak tujuan. Nah, di Vedanta, tujuan meditasi ini untuk membersihkan pikiran dan untuk mencapai pencerahan dan merealisasi diri kita yang sebenarnya. Kenapa meditasi sering banyak tidak berhasil, bertahun-tahun, berjam-jam? Hambatan-hambatan yang dimiliki oleh manusia seperti tadi, tidak mengerti tujuan meditasi yang sebenarnya itu apa, sehingga manusia banyak kali mencoba meditasi, tetapi karena tidak mencapai apa yang diinginkan, manusia menjadi malas. Kedua, menjadi ragu dan menjadi kurang berminat dengan meditasi, karena apa yang dilakukan tidak menghasilkan sesuatu. Dan kenapa? Karena untuk mencapai pencerahan tahap 8 itu memang harus dimulai dari tahap pertama, moral, percakapan, kebersihan pikiran dan tubuh, dan segala tahap harus dilewati satu persatu. Dan manusia juga memiliki kekurangan info tentang bagaimana harus melepaskan diri dari 5 indera manusia. Jadi ketika kita melekat pada indera 5 perasa kita, untuk melepasnya satu lapis demi satu lapis itu akan sangat susah. Tapi meditasi Vedanta ini akan membawa kita untuk melepas kemelekatan kita terhadap rasa atau efek yang diberikan oleh panca indera kita. Nah, maka persepsi yang salah itu harus dikesampingkan dan arahkan ke tujuan yang benar. Meditasi memurnikan pikiran. Pertama, menenangkan pikiran dulu. Kedua, pemurnian pikiran baru bisa dicapai. Hasil meditasi bila dilakukan dengan tekun dan tidak memiliki motif duniawi atau sakti, tidak atau memiliki penyembuhan badan, maka meditasi ini akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa bila dikombinasi dengan memanggil nama Tuhan, memiliki sifat pengabdian, penyerahan diri yang seutuhnya kepada Tuhan. Ketika meditasi itu hanya fokus kepada Tuhan atau memanggil nama Tuhan dengan berulang-ulang, dengan tulus dan penuh kasih. Kira-kira sampai di sini dulu sharingnya Sradama, karena meditasi itu bukan mencari sesuatu tapi menyerahkan apa yang ada kita miliki seperti ego, rasa marah kita, kotoran batin kita, rasa iri hati atau dengki atau kemelekatan, dan kita fokus ke janting. Pikiran akan selalu timbul. Kita tidak bisa selalu menyampingkan pikiran itu, tetapi kita bisa membawa nama Tuhan dalam hidup kita dan pikiran kita. Hasil dari meditasi ini jangan terlalu dipikirkan, karena apa yang pun yang kita tanam, mulai dari satu biji padi, dia pasti akan menghasilkan, karena kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Apapun yang kita tanam akan kita tuai. Ya, terima kasih semuanya. Semoga berguna dan bermanfaat. 3 menit kemudian kita meditasi bersama. Bila ada yang ingin sharing halangan-halangan ketika meditasi, Sradama bersiap menjawab sekarang ataupun bisa inbox, karena setiap manusia tahap pembinaan diri
sangat berbeda. Jadi mungkin Radama akan jawab ke Novi, jawabannya A, B. Kepada Hasan mungkin K, atau kepada Cika B. Karena setiap manusia itu pembedaan dirinya berbeda-beda. Ya, terima kasih Novi.